HP ini bikin HP 2 jutaan lain ketar-ketir. Hai, gue Rian dan hari ini gue akan review Tecno Pova 5 Pro. HP ini nggak bisa dibilang baru, tapi tetap menarik aja gitu buat ngomongin. Karena memang handphone ini adalah salah satu handphone yang anti mainstream. Ya iyalah, kita ngelihat dari mana? Sisi desainnya dulu. Gue ngelihat handphone yang ada backlightnya aja tuh jarang gitu. Kalaupun ada, itu harganya mungkin mahal, lumayan mahal. Tapi ini cuman di 2 jutaan. Sebenarnya hampir 3 juta sih. Tapi balik lagi, menurut gue dari segi desainnya, ini tuh cukup futuristik, nggak pasaran. Gue bisa bilang desain kayak gini tuh nggak lebay ya. Tapi memang nggak bisa cocok buat semua orang juga. Gimana tuh jadi enaknya? Nih kita lihat lah ya, dari segi backlight ini kita bisa atur-atur dari setting ya. Kita mau coba ganti. Ada beberapa opsi memang di sini. Kayak misalnya kalau ada telepon masuk, lagi dengerin musik dan lain sebagainya. Kalau misalnya gue mau bilang gitu, kenapa orang beli Tecno Pova? Most of them gitu, mereka orang-orang yang cukup suka gaming I think, atau mungkin mencari handphone dengan spek yang cukup tinggi. Tapi kalau dari segi estetika, kalau orang yang nyari yang handphone minimalis, nggak akan pilih ini gue rasa. Ditambah, Pova ini menurut gue juga bukan handphone yang cukup enteng, ada di 220 gram. Kalau untuk dari segi lebar layar sih 6,75 inch, iya sama aja sih kayak handphone lain. Jadi kalau dipegang satu tangan tuh emang rada susah kadang-kadang. Buat dari segi port, di sini masih lengkap ya, ada audio jack. Untuk SIM cardnya di sini non hybrid ya. Dari segi speaker gue udah coba buat nonton YouTube ya, nonton film dan lain sebagainya. Ya B aja sih dari segi kualitas, tapi untuk volumenya cukup kenceng kok di sini. 91 atas berkah yang juga nggak pernah saya bayangkan. Panel layar mereka tuh IPS dan untuk resolusinya Full HD+. Tapi gua waktu nonton gue berasa kenapa ya, layarnya ini tuh cukup lumayan tajam ya, sharp banget gitu kelihatannya. Terus juga untuk dari segi warna yang rada lebay menurut gua. Jadi sejujurnya gue untuk nonton gue nggak terlalu nyaman. Tapi kalau buat main game dan lu tidak pedulikan dari segi gambarnya, menurut gue sih ini sangat aman dan lancar buat gue main Mobile Legend. Gue udah coba rata kanan lah ya, kalau Mobile Legend gue ceritanya gitu. Terus untuk main PUBG gue udah coba juga. Di sini gue pakai yang Smooth Ultra. Dan yang terakhir Genshin Impact ya. Pastinya banyak juga kalian pemain Genshin Impact. Waktu gue coba pakai handphone ini, gue bisa bilang sangat playable, tapi grafiknya kita harus pilih yang paling low. Satu fitur yang menurut gue guna banget dan gak dipunyain banyak handphone itu adalah bypass charging. Jadi kalau misalnya kita aktifin bypass charging ini, walaupun kalian main game sambil ngecas, baterai kalian tuh nggak akan keisi. Buat nyalainnya kalian bisa lewat game center atau bisa juga lewat setting. Untuk UFS mereka udah 2.2 ya, jadi nggak lemot-lemot amat. Gue nggak tahu sih, apakah mungkin faktor refresh rate yang 120 Hz ini bikin main gamenya jadi lebih enak. Walaupun memang nggak semua game bisa tembus 120 Hz juga sih. Tapi yang jelas buat nge-scroll Instagram, nge-scroll YouTube, bahkan nge-scroll menu pun jadi lebih asik. Cuman lu tau lah ya, resikonya kalau 120 Hz pasti bikin baterai lu jauh lebih boros. Untungnya mereka udah ada adaptive mode yang lu bisa setting langsung. Ada di settingan ya, lu pilih aja yang adaptif. Jadi kalau misalnya kalian nggak kebanyakan scrolling atau nggak kebanyakan aktivitas, ya dia akan langsung balik ke 60 Hz. Nah, ini kita masuk ke ranah kamera ya. Menurut kalian gimana? Karena menurut gue kameranya not bad at all ya. Apalagi dari ultra night mode-nya. Kalian bisa bandingin ya kedua foto ini. Nah, untuk kameranya ini juga ada stabilizernya ya. Kalian bisa bedain nih. Kalau gue nyalain di sini namanya mereka ultra steady ya. Kalau gue nyalain ultra steady-nya emang enggak, nih kalian bisa bedain. Dan ultra steady-nya ini juga kita bisa pakai untuk kamera selfie ya. Buat kalian ngevlog nih, asik banget. Gue lagi cobain untuk kamera selfie-nya tapi yang tidak steady ya. Dan ini untuk kameranya yang steady. Untuk kurang lebih gue jalannya juga mirip-mirip kayak tadi. Tapi memang rada zoom aja jadi jatuhnya.
Soal baterai gue nggak bisa komen terlalu banyak sebenarnya. Ini standar aja ya, ada di 5000 mAh. Cuman emang gue cukup amazed juga karena mereka ngecasnya udah cukup cepat, ada di 68 watt. Ini nggak nyampe 1 jam itu udah full coy handphone lo. Terus kalau misalnya untuk fitur-fitur yang menurut gue penting untuk saat-saat ini kayak NFC, ya itu dia udah punya. Ditambah lagi mereka udah bisa 5G. Karena emang itu bedanya yang Pro sama yang nggak Pro. Kalau yang Pro memang bisa 5G, kalau yang nggak Pro nggak bisa 5G. Coba kalian bisa kasih nggak pendapat kalian soal handphone ini tuh gimana? Kalau gue bisa kasih kesimpulan, orang-orang yang beli handphone ini, balik lagi ya, emang yang suka game dan buat long term, gue rasa ini masih bagus banget. Terus juga untuk yang cari speknya gila, ya pasti pilih handphone ini. Karena kalau bisa kalian banding-bandingin dengan harga 2 jutaan, menurut gue ini salah satu yang terbaik. Kalau kalian cari handphone yang minimalis, cari yang layarnya bagus, ya menurut gue ini bukan jawaban sih ya. Mungkin kalian bisa coba cari handphone merek lain. Kalau misalnya kalian tertarik buat beli atau ngeliat-liat harganya, linknya gue taruh di description. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sekian aja video dari gue. Bye-bye.